Saudara-saudara mahasiswa yang saya cintai, kita bertemu kembali dalam mata kuliah Aksara Arut Melayu. Pada pertemuan kali ini saya menjelaskan aturan kedua dan ketiga pemakaian huruf alif. Ya, jadi kita masih pemakaian huruf alif. Ya, kita masuk kepada aturan yang kedua ya. Ada aturan kedua. Aturan kedua mengatakan bahwa suku akhir terbuka berbunyi A tidak diberi alif saksi. Ya, contoh, saya kasih contoh. Misalnya kata manja. Ya. Nah, kata manja ya. Nah, kata manja ini kita pisahkan dulu menjadi suku kata man dan suku kata ja. Nah, Anda perhatikan. Nah, yang disebut suku akhir itu yang mana? Ja. Ya, suku akhir terbuka. Nah, ini sekalipun terbuka berbunyi A, dia ini suku kata ja ini tidak mendapatkan alif saksi atau huruf alif. Ya, jadi suku akhir itu maksudnya suku kata terakhir. Dalam modul itu disebutkan suku akhir terbuka. Nah, disebutkan suku akhir terbuka tidak mendapatkan atau tidak diberi alif saksi. Jadi kalau kata manja itu ditulis mim, nun, jim, ya, gitu. Ya. Ini. Jadi hanya M, N, J, ya, ini M, ini mim, ini nun, ini jim, ya, ya. Jadi yang ditulis hanya konsonannya saja, mim, nun, jim. Oh sorry, jim tidak boleh titik tiga itu ca. Saya salah ya. Ya. Titik satu saja ya di sini ya. Maaf, saya salah. Ini, ya. Jadi yang ditulis hanya konsonannya. Ya, karena dibilang bahwa suku akhir terbuka berbunyi A tidak diberi alif saksi. Jadi kata manja setelah dipisahkan dalam suku kata ini suku tertutup tidak pernah dituliskan vokalnya. Ja itu suku terakhir kan sekalipun dia terbuka tidak diberi alif saksi. Ya, contoh yang lain misalnya kata mata misalnya kata mata. Atau ya mata ya kalau mata. Nah, kalau yang ini yang mendapat huruf saksi suku kedua dari belakang saja, yang ta tidak. Jadi kalau menulis mata mim alif langsung ta, mim alif ta, MAT. A yang ini tidak diberi alif saksi karena aturannya suku akhir terbuka berbunyi A tidak diberi alif saksi. Ya sekalipun dia terbuka ya. Kan suku kata kedua dari belakang saja yang mendapatkan alif saksi yang aturan 1. Masih ingat aturan 1 kan? Suku kata kedua dari belakang berbunyi A diberi alif saksi. Artinya diberi huruf alif. Ya. Oke, jadi nanti Anda cari lagi kata-kata yang berakhir dengan suku kata terbuka berbunyi A. Misalnya saya, senja, ya kan? Saja. Ya, yang di akhir itu sekalipun terbuka tidak diberi
alif saksi. Ya. Nah, lalu kita masuk ke aturan ketiga. Nah, aturan ketiga di sini. Nah, suku akhir terbuka berbunyi A diberi alif saksi jika mohon maaf jika tulisannya miring-miring. Aturan ketiga mengatakan suku akhir terbuka berbunyi A itu diberi alif saksi jika suku kata itu didahului oleh sebuah suku terbuka berbunyi E lemah. E-nya lemah. Jadi epepet, ya. Nah, contoh jera, lega, kera. Nah, ketika kata-kata itu ada, maka akhir terbuka itu, suku yang akhir terbuka itu mendapatkan alif saksi. Ini pengecualian, ya. Jadi misalnya jera, ya, jera, atau lega. Nah, kalau situasi atau kasusnya seperti ini, maka yang ra dan ga ini diberi alif saksi. Kalau sini kan tidak. Suku akhir terbuka berbunyi A tidak diberi alif saksi. Tapi di sini aturan 3 dikatakan diberi alif saksi yang terakhir jika suku kata itu didahului oleh sebuah suku kata yang ada E pepet atau E lemah. Jera, lega, kera, mencela. Itu. Kalau didahului oleh suku kata itu didahului oleh suku kata E lemah itu, maka suku akhir terbuka ini dia boleh mendapatkan alif saksi. Lalu tulisnya bagaimana? Apakah E lemah ini dilambangkan dengan ya? Tidak. E lemah atau E pepet tidak pernah dilambangkan dengan E lemah. Jadi tidak pernah dituliskan. Jadi tulisnya adalah gini. Jim, ra, alif. Ya, ini. Nah, jadi alif dapat. Dia terbuka berbunyi A di akhir dapat jika kalau ada E lemah di depannya. Di depannya langsung begini, tapi kalau sudah lewat 2 tidak bisa. Ya. Nah, jadi kalau lega juga yang dituliskan adalah ya di bawah sedikit karena itu lega. Jadi tulisnya lam ga alif. Ini agak soalnya ada huruf yang di atasnya ya, jadi agak nanti Anda kira itu hurufnya ini huruf ra ya, ini huruf ra. Oke. Kalau lega berarti yang tadi saya bilang lam alif ga ini ya. Nah, titiknya boleh di sini, titiknya juga boleh di sini ya. Oke. Jadi lam ga alif. Jadi ini dapat ini ya. Ga ini ga alif, A-nya dapat alif saksi sama dengan jera. Jim ra alif dapat ya, ini alifnya ini dapat ini. Jadi kalau di sini tidak bisa, sekalipun terbuka, kalau contohnya seperti ini tidak bisa. Tapi kalau ini
diberi alif saksi jika didahului oleh suku terbuka berbunyi A, berbunyi E lemah. E-nya epepet. Jadi jera, bukan jera, tapi jera, lega, kera, misalnya apa lagi, mencela. Nah, E-nya itu karena lemah, maka karena E lemah, maka alif harus diberikan di akhir terbuka. Ya, jadi nanti saudara-saudara bisa mencari di rumah kata-kata yang akhir terbuka tapi didahului oleh sebuah suku kata yang E-nya lemah, bukan E benar, tapi E-nya E lemah atau E pepet. Ya, bisa ya. Nah, jadi pemakaian huruf alif itu aturan 2 dan 3 agak berkaitan. Nanti di rumah Anda cari kata-kata yang akhir terbuka tetapi tidak bisa dituliskan alifnya akhir ini. Misalnya kata ini tidak. Mata, ta tidak mendapatkan alif. Manja, ja tidak mendapatkan alif. Ya, kalau di sini jera, ra mendapatkan alif. Lega, ga mendapatkan alif karena didahului oleh ini E lemah. Nah, jadi misalnya kalau jera, jim, ra, alif. Jadi jangan Anda kira ini tanda ya, ini bukan. Ini saya kasih. Nah, jim, ra, alif, jera. Ya. Kalau lega, lam, ga, alif. Ya, bisa ya. Nah, tolong nanti di rumah banyak latihan. Harus banyak latihan karena aksara Arab Melayu ini harus banyak latihan supaya kalau salah perbaiki lagi, salah ulang lagi. Anda kirimkan ke saya, Pak, saya tulisnya begini, sudah benar atau tidak. Nah, kita diskusikan bersama. Oke? Saya kira untuk pemakaian huruf alif aturan 2 dan 3 selesai. Aturan 4 dan aturan 5 saya sudah buat di video sebelumnya. Jadi nanti Anda bisa lihat aturan 4 dan 5. Karena pemakaian huruf alif itu ada 5 aturan. Ya, ada 5 aturan. Suku kata kedua dari belakang berbunyi A diberi alif saksi. Suku akhir terbuka berbunyi A tidak diberi alif saksi. Suku akhir terbuka diberi alif saksi jika didahului oleh sebuah suku kata yang ada E lemah. Lalu aturan yang 4 itu suku tertutup yang didahului oleh bunyi vokal itu diberi alif saksi. Nanti ada aturan 5 itu jika suku terbuka itu hanya berdiri sendiri maka alif itu diikuti oleh bunyi vokal itu. Ya, ada aturan. Nanti Anda bisa lihat di video saya yang sudah saya buat sebelumnya. Jika ada pertanyaan, saudara-saudara bisa sampaikan ke saya dalam grup WA, nanti kita diskusikan. Saya mau itu Anda bertanya, lalu saya buatkan video penjelasan. Kan kita tidak bertemu secara langsung. Jadi Anda sampaikan pertanyaan di grup WA, lalu nanti saya buat video berdasarkan pertanyaan-pertanyaan saudara. Saya kira pertemuan kita cukup sampai di sini. Kita bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Sampai jumpa dan terima kasih.